Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. As you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, I need your power. As you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart, hold my life in your hand. Draw me closer to you, don't know that in you. Nothing compared to the best, that I can see you face to face. Alone is spirit and in truth. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, I need your power. I let you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart, you hold my life in your hand. Draw me closer to you're not that man. Even you, nothing compared to this day. And I can see you face to face. The morning is easy and true. I'm looking up on your heart, hold my life in your hand. Draw me closer to you, don't understand me than you. Nothing compared to this best, as I can see you face to face. Alone is giving and in truth. Bahwa tidak seorang pun bisa menjalani kehidupan iman hanya karena ia memiliki kemauan yang kuat. Anda tidak boleh membandingkan diri Anda sendiri dengan orang lain dan kemudian menjadi lemah. Berpegang teguhlah hanya kepada kebenaran Tuhan. Tuhan akan menolong kita melewatinya jika kita senantiasa memperbaharui iman akal budi kita dengan iman kepada kebenaran Allah.
Injil keselamatan yang kita terima akan tertanam di dalam hati kita, dan Tuhan akan memegang kita kalau kita menguji hati kita setiap hari. Kita harus membersihkan akal budi jahat kita dengan percaya kepada kebenaran Allah dan melakukan pekerjaan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan atas anugerah-Nya yang memungkinkan kita melayani Dia dengan memperbaharui akal budi kita. Dengan memperbaharui akal budi kita, Allah kita memungkinkan kita selalu ada di hadapan-Nya dengan iman kita. Sebab aku tahu di dalam aku tidak ada yang baik. Paulus berkata di dalam Roma 7 ayat 18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Paulus tahu dengan baik bahwa tidak ada yang baik di dalam dagingnya. Bahwa tidak ada yang baik di dalam daging adalah suatu hukum. Paulus mengakui bahwa tidak ada yang baik di dalam dagingnya. Ia tahu bahwa bagaimanapun ia mengasihi hukum Taurat dan betapa kerasnya ia mencoba taat, ia tidak akan bisa melakukannya. Hati ingin memperbaharui dirinya untuk mengikuti Tuhan, tetapi daging tidak henti meminta mundur dari peperangan rohani. Inilah sebabnya Paulus meratap di dalam Roma 7 ayat 21 sampai 24. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Bagaimana Paulus menjelaskan mengenai tubuhnya? Ia menyebutnya tubuh maut. Bagaimana dengan tubuh Anda sendiri? Bukankah itu juga tubuh maut? Tentu saja. Tubuh itu sendiri adalah tubuh maut. Dia hanya melakukan dosa dan pergi kemana saja ada dosa. Aku, manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Roma 7 ayat 24 sampai 25. Paulus menunjukkan bahwa ada dua macam hukum. Yang pertama adalah hukum daging. Dia hanya mau mengikuti keinginan daging dan berdiam di dalam akal budi daging yang sepenuhnya bertentangan dengan apa yang berkenan kepada Allah. Yang kedua adalah hukum roh kehidupan. Hukum roh mau membawa kita ke jalan yang benar yang dikehendaki Allah. Hukum roh menghendaki apa yang bertentangan dengan hukum dosa.
Kita orang Kristen terjebak di antara keduanya, terus berusaha memutuskan kemana kita akan pergi. Kadangkala kita mengikuti keinginan daging, tetapi ketika kita memperbaharui akal budi kita, kita mengikuti karya yang dikehendaki Allah oleh Roh. Alasan mengapa kita melakukannya, yaitu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan kepada Allah dan kemudian langsung melakukan hal daging, adalah karena kita semua memiliki daging. Kita harus dengan demikian selalu memperbaharui akal budi kita dengan Roh Kudus. Meskipun sudah diselamatkan, kita dengan mudah menjadi serupa dengan dunia ini karena kita masih di dalam daging. Karena semua orang lain di dunia ini menjalani kehidupan yang serupa dengan dunia, kita bisa terpengaruh dengan mudah. Jadi, dengan demikian, ada satu cara untuk bisa mengikut Allah, yaitu dengan memperbaharui akal budi kita. Kita bisa selalu memperbaharui akal budi kita dengan iman. Inilah caranya kita bisa selalu mengikut Tuhan kita sampai Ia datang kembali. Kalau memandang hanya kepada daging kita, tidak ada yang bisa mengikuti pekerjaan kebenaran Tuhan dan semuanya dikutuk untuk dibinasakan. Tetapi kita bisa mengikut Tuhan dengan memperbaharui akal budi kita dan berpegang kepada kebenarannya dengan segenap hati kita. Kita harus memperbaharui akal budi kita dan mengikut Dia. Inilah sebabnya Paulus berkata di dalam Roma 8 ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Yang tidak bisa dilakukan hukum Taurat di sana karena kelemahannya, sudah dilakukan Kristus dengan kebenarannya. Seperti dikatakan Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Allah mengutus anak tunggalnya Yesus Kristus ke dunia ini dan menjatuhkan hukuman atas dosa dalam dagingnya. Menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging berarti bahwa segala dosa kita dihapuskan dan bahwa dengan itu kita dijadikan tidak memiliki dosa. Kita dibebaskan dari segala dosa kita dengan percaya kepada kebenaran Allah. Untuk bisa memenuhi tuntutan keadilan hukum Taurat, Allah mengutus anaknya untuk menanggung segala dosa kita melalui baptisan dan darah Yesus di kayu salib dan untuk menyelamatkan kita dari segala dosa dunia. Setelah menerima keselamatan, dua jenis manusia muncul. Mereka yang hidup menurut daging dan menetapkan akal budinya kepada perkara-perkara daging, dan mereka yang hidup menurut Roh dan menetapkan akal budi mereka kepada perkara-perkara Roh. Anda harus mengerti bahwa akal budi daging membawa Anda kepada kematian,
tetapi akal budi roh membawa Anda kepada kehidupan dan damai. Akal budi duniawi adalah permusuhan terhadap Allah. Kita tidak tunduk kepada hukum Allah dan juga tidak bisa mentaatinya. Roma 8 ayat 7. Bahkan orang benar yang sudah dilahirkan kembali akan jatuh ke dalam akal budi daging kalau tidak memperbaharui akal budinya. Kalau kita tidak percaya bahwa Allah sudah menghapus segala dosa kita bisa dengan mudah jatuh ke dalam perbuatan daging dan tidak bisa mengikut Tuhan. Inilah sebabnya kita harus selalu memperbaharui akal budi kita. Paulus berkata bahwa kita, orang benar yang dilahirkan kembali, bisa jatuh dan mengikuti keinginan daging atau mengikuti keinginan roh dengan memperbaharui akal budi kita. Kita berayun-ayun di antara keduanya. Tetapi Paulus masih mengatakan, "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh." You're my Savior, you're my healer, you're everything I need. You're my comfort, you're my best friend. Forever you will reign. You are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am led by the cross and the blood that was shed. I am faithful, I am blessed. I can do all things because of what you've done for me. Oh, you are my Savior, you're my Savior, you're my healer. You're everything I need. You're my comfort, you're my comfort. You're my best friend. Forever you will reign. You are high and lifted up,
that was said. I am faithful, I am blessed. I can do all things because of what you've done for me. Oh, you are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am blessed by the cross and the blood that was shed. I am faithful, I am blessed. I can do all things because of what you've done for me. Oh, nothing is impossible for those who believe. Nothing is impossible for our God. Nothing is impossible for those who believe. I believe in you. Nothing is impossible for those who believe. Nothing is impossible for our God. Nothing is impossible for those who I believe in you. You are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am blessed by the cross and the blood that was shed. I am faithful, I am blessed. I can do all things because of what you've done for me. I can do all things because of what you've done for me. I can do all things because of what you've done.